belakang timbulnya administrasi. Latar belakang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor naluri, faktor rasio, dan faktor-faktor lainnya. Ini menjadikan manusia untuk selalu terdorong dan hidup berkelompok dan bekerja sama. Satu, faktor naluri. Faktor naluri itu sendiri, manusia memang individunya secara berbeda, namun memiliki kesamaan. Di antara perbedaan itu adalah manusia dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Sebagai makhluk yang memiliki sifat rohani dan jasmani, tentunya manusia memiliki kesamaan, yaitu sebagai makhluk sosial yang sama-sama haus akan ego dan menghendaki rasa aman dan sama-sama memiliki naluri untuk menolak adanya perubahan. Kemudian, faktor rasio. Faktor rasio itu sendiri, manusia beranggapan bahwa dalam hidup berkelompok dan bekerja sama pasti akan memiliki keuntungan dan sekaligus menimbulkan kerugian. Apa sih keuntungan itu sendiri? Keuntungan itu adalah manusia bisa menjalin jalannya kerja dengan baik dan bisa membawa hasil serta pelaksanaan kerja yang besar dan menguntungkan dan rapi. Tapi di samping itu juga akan mengalami kerugian. Kerugian itu pekerjaan menjadi semakin rumit serta hubungan yang kerja pun menjadi luas dan kompleks. Tentunya faktor-faktor lainnya pun mempengaruhi timbulnya administrasi. Dari faktor tersebut diantaranya ada agama, sejarah, kehidupan manusia, dan tujuan dari manusia itu sendiri dalam hidupnya. Namun itu semua tidak menjadikan manusia sebagai makhluk sosial untuk bisa selalu tumbuh dan berkembang. Dari latar belakang yang mendasari hidup, bisa menjamin kelangsungan hidup manusia dan bekerja sama secara diatur dan diselenggarakan, dilaksanakan, dan dilurus. Nah, itu yang menjadikan administrasi sebagai ilmu untuk dikembangkan, mengurus serta menangani semua proses dan hubungan tersebut, sehingga manusia sangat kompleks. Tentang administrasi, secara etimologi, administrasi berasal dari Yunani atau Latin, yang dari kata administrer, yang dari dua suku kata yaitu dan ministrer. Yang berarti adalah terus-menerus, sedangkan ministrer adalah membantu, memenuhi, atau melayani. Jadi, secara keseluruhan, administrasi adalah aktivitas secara teratur atau kontinu untuk membantu, memenuhi, atau melayani orang-orang dalam suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi, di samping itu juga ada pengertian administrasi secara luas dan sempit. Secara sempit terlebih dahulu, yaitu administrasi timbul dari bahasa Belanda yang artinya administrati. Kemudian secara sempit mengandung juga arti segala penataan kegiatan tata usaha atau pembukuan. Itu merupakan administrasi secara sempit. Adapun secara luas lebih berorientasi pada istilah bahasa Inggris, yaitu administration, noun, administrate, and adjective. Administration atau administration. Nah, dari istilah itu, pengertian administrasi secara luas dapat diidentifikasi dengan kata organisasi atau manajemen. Atau penggunaan istilah-istilah itu silih berganti. Nah, dalam arti sempit, administrasi sering diidentifikasikan dengan tata usaha atau tata buku. Sebetulnya sih tidak ada arti secara signifikan, namun dalam administrasi itu sendiri, dalam lapangan pecahan ilmu administrasi justru terkadang lebih populer cabangnya dibandingkan administrasi itu sendiri. Misalnya sekretari, akuntansi, manajemen, teknik, dan informasi. Ide historis ilmu administrasi. John D. Spencer at 1985, beliau membedakan paradigma administrasi atau historis administrasi ke dalam 3 era, yaitu klasik, neoklasik, dan post-klasik atau modern. Era klasik administrasi masih sebagai seni atau administration is art, yang keberadaannya sama dengan keberadaan umat manusia di dunia. Dengan mengetahui perkembangan administrasi dari waktu ke waktu, tentunya kita akan mengetahui pemikiran pada waktu yang lalu, saat ini, dan masa depan. Dengan seperti itu, metode administrasi bisa pula diartikan sebagai suatu ilmu yang sangat berkembang dari zaman ke zaman.
Yang pertama adalah metode historis ilmu administrasi, yaitu dari administrasi era klasik yang berkisar dari tahun 1910 sampai 1935. Dalam periode era ini adanya 3 aliran pemikiran utama, yaitu manajemen klasik, teori administrasi, dan birokrasi. Singkatnya sih, elemen utama dalam era klasik ini adalah organisasi. Manajemen yang satu, manajemen ilmiah, itu dimulai pada akhir abad 19 yang dipelopori oleh tokoh Frederick Winslow Taylor di Inggris. Pada saat itu, Taylor memperhatikan manajemen dan kaum buruh pada tingkat bawah dengan time and motion study, yang hasil studinya itu sendiri dibukukan pada tahun 1911 dengan judul The Principle of Scientific. Sedangkan untuk teori administrasi itu sendiri dihasilkan dari tokoh Henry Fayol yang mendapatkan julukan Bapak Teori Administrasi Modern, yaitu pada tahun 1930 dengan judul buku General and Industrial Management. Sebagai ilmu, administrasi mencakup organisasi yang dipelopori oleh Fayol dan Fayol yang kemudian oleh Max Weber yang dikembangkan. Nah, sedangkan birokrasi itu sendiri, dasar dari setiap hidup dalam organisasi itu sendiri berkembang pada tahun 1988. Namun, karena ini teori era klasik, tentunya banyak sekali manusia yang beranggapan bahwa teori tradisional ini tuh spesialis dan formalisme yang dari usaha meningkatkan. Kemudian, metode historis ilmu administrasi yang kedua yaitu administrasi era neoklasik yang berkisar dari tahun 1935 sampai 1950. Dan neoklasik ini tuh teori yang menjembatani peralihan dari teori klasik ke teori organisasi administrasi modern. Nah, dalam teori ini fokus utamanya itu adalah manusia sebagai psikososial, bukan sebagai mesin. Karena pandangan teori klasik ini pun dari era neoklasik sendiri itu tuh memperhatikan faktor-faktor manusia sebagai penentu keberhasilan dari organisasi itu sendiri. Nah, dalam era ini ada 3 tokoh yang pemikirannya itu sebagai era neoklasik sendiri. Saat ada dari Muterberg, Elton Mayo, dan Helkin Kropp. Saya di sini akan mengambil salah satu pemikirannya saja, yaitu dari pemikiran Hugo Muterberg. Beliau adalah sebagai ahli perilaku yang menyatakan bahwa sebenarnya manusia itu sesungguhnya memiliki kesamaan, dan secara psikologis bekerja dengan senang hati juga akan memberikan manfaat dari pekerjaan itu sendiri. Sebetulnya Hugo ini pun teorinya itu teori kerja dari Taylor. Manusia tuh sebagai makhluk rasional yang psikososial itu sendiri berpengaruh untuk psikologi industri. Kemudian ada pemikiran Elton Mayo dan pemikiran Hyper Ecob. Dari pemikiran-pemikiran itu, administrasi era neoklasik ini adalah penekanan pada teori perilaku individual yang pentingnya organisasi informal, manajemen partisipasi, dan ikut bekerja. Tapi singkatnya sih dalam era ini tuh administrasi lebih dikenal manusia tuh sebagai benar-benar penentu dalam keberhasilan organisasi itu sendiri. Untuk manusia faktor utama di masa depan yang sebagai pengembangan ilmu administrasi. Metode historis yang ketiga itu ada dari administrasi era post-klasik atau modern. Nah, Spencer mengemukakan dalam era modern ini ada 3 pemikiran utama yang menangani organisasi yang disesuaikan dengan lingkungan. Dari ketiga pemikiran itu sendiri dikemukakan oleh Shelton Bernard, Wisner Sombart, and Von Butterfly. Dari pemikiran Shelton Bernard, beliau dalam memelihara kelangsungan hidup organisasi dikemukakan adanya 2 faktor penting dalam kerja. Kedua faktor itu adalah deskripsi organisasi sebagai sistem sosial dan adanya perhatian pada lingkungan. Kemudian dari pemikiran Wisner Sombart, yang pertama kali memperkenalkan adanya input proses output, input balik, dan lingkungan, yang organisasi sebagai sistem sosial menunjuk pada adanya aktivitas sejumlah individu dalam organisasi dan lingkungan.
Kemudian pemikiran Berta Namfly, beliau memperhatikan peran penting pada teori sistem administrasi modern. Dalam administrasi modern ini dinyatakan bahwa dinamika, interaksi, multidimensi, multi-level memungkinkan berkembangnya paradigma pada sistem tertutup dan sistem terbuka. Pada era neoklasik ini di mana manusia dianggap sebagai mesin. Tapi dari ketiga elemen itu sendiri, organisasi, penentu keberhasilan dari organisasi itu sendiri adalah faktor manusia dan lingkungan. Dan kemudian faktor modern ini dijadikan sebagai acuan oleh administrasi di masa depan. Teori sistem administrasi. Sebelum menjelaskan kepada teori, dari sistem itu sendiri adalah pengertiannya adalah suatu kesatuan atau kebulatan yang di dalamnya terdiri bagian-bagian yang masing-masing saling berkaitan, berhubungan satu sama lain dan mempengaruhi membentuk rangkaian kerja. Dalam teori ini, sistem administrasi telah membentuk suatu kesatuan yang mencangkup spektrum yang luas. Di dalamnya, unit-unit tertentu sebagai subsistemnya. Nah, dalam Siagan 1998, teori sistem ini pada dasarnya terdiri dari dua segi, yaitu administrasi sebagai sistem total dan subsistem dalam administrasi. Administrasi sebagai sistem total itu dalam komponen-komponennya itu terdiri dari sumber-sumber dan sarana atau keahlian yang membentuk sistem yang menyeluruh secara totalitas. Dari pemikiran dasar sebagai total itu pun terdiri dari administrasi, organisasi, dan manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, human relation, manusia, dan sarana kerjanya. Oke, kerangka konsepsionalnya itu dapat dilihat dari di bawah ini tersebut. Satu, administrasi sebagai sistem totalitas. Administrasi bergerak dinamis dan dilakukan hanya dengan satu alasan, dengan tujuan agar ditetapkan efektif dan efisien. Kemudian organisasi dan manajemen. Dalam prosesnya, administrasi mengibaratkan organisme hidup dilakukan oleh manajemen dari pengarahan, karena organisasi manajemen ini diartikan dari inti administrasi. Keduanya menyatu, namun mencapai tujuannya itu telah ditetapkan dari masing-masing bidangnya. Kemudian ada kepemimpinan leadership. Untuk mencapai tujuannya itu setidaknya ada 3 unsur yang dalam pengertian kepemimpinan. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin, dan ada sasaran tujuan tertentu. Kemudian pengambilan keputusan atau decision making itu merupakan hal penting bagi implisit dalam sebuah administrasi. Sukses tidaknya organisasi itu dalam menjalankannya kepemimpinan tidak semata-mata tidak dilakukan oleh kemampuan dalam mengambil keputusan, itu tepatnya bahwa inti dari kepemimpinan sendiri adalah pengambilan keputusan. Jadi ruang lingkup pengambilan keputusan itu sendiri adalah konteks pribadi yang memimpin dalam suatu organisasi. Kemudian ada hubungan antar manusia atau human relation. Dalam cara kerjanya menuntut manusia saling berhubungan satu sama lain, karena manusia itu sendiri tentu makhluk individu yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam konsepnya, dalam hubungan itu sendiri kita harus berkomunikasi baik, sopan santun, beretika baik, dan demi mencapai tujuan-tujuan yang sudah direncanakan. Teori sistem selanjutnya ada subsistem dalam administrasi. Administrasi yang sudah tadi dijelaskan mempunyai arti yang sangat luas dan merupakan kebulatan kesatuan yang dalamnya terdiri dari unit-unit atau bagian-bagian dari subsistem. Dalam pendekatan ini, subsistem meliputi pendekatan struktural. Nah, pendekatan struktural ini adalah merupakan cara pendekatan yang berorientasi pada institusi atau lembaga wadah kerjasama kelompok orang yang dikoordinasikan ke arah tercapainya tujuan. Dari sini ada menurut Prayudit pada tahun 1986, istilahnya ada 3 tingkat manajemen, yaitu entrepreneur management, general management, dan spesialis manajemen. Nah, dalam kerangka itu sendiri, pendekatan struktural sangat berpengaruh untuk perusahaan. Nah, kemudian ada pendekatan proses fungsional
dalam subsistem administrasi. Cara pendekatan ini adalah fungsi-fungsi yang dilakukan proses kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Nah, dalam spesialis ini proses administrasi menjadi pembahasan yang sangat kompleks. Namun, dalam pendekatan fungsional ada subsistem yang ada 7 kegiatan pokok, namun dalam ini adalah pelaksanaan keputusan yang sangat penting. Oke, selanjutnya ada tentang part bisnis dalam administrasi. Apa sih part itu sendiri? Part itu sendiri adalah passion bisnis dalam administrasi. Jadi keterlibatan bisnis untuk administrasi itu sendiri. Nah, sebetulnya sebelumnya bisnis itu sendiri timbul dari kata bazi, sibuk, dan di sini satu kesibukan. Dalam bahasa Indonesia itu bukan usaha. Dan asal katanya bisnis atau usaha itu sendiri juga diartikan dengan kegiatan produktif yang dilakukan untuk menciptakan pula tambah atau add value, yakni berupa profit. Nah, dalam penambahan nilai tambah ini penting karena ruang lingkup administrasi yang sangat luas. Tentunya dengan passion administrasi itu sendiri sangat berpengaruh untuk administrasi di masa depan. Nah, kunci sukses dalam mengatasi masalah-masalah bidang bisnis di arena pasar pada zamannya adalah berbentuk teori atau falsafah manajemen. Nah, untuk passion itu sendiri sebetulnya tidak ada pengertian yang sangat signifikan, namun terjadi karena riset bidang bisnis dan administrasi bisnis yang sekali dilakukan untuk memecahkan isu-isu problematika administrasi di masa depan. Ini bisa dikaitkan dengan perkembangan administrasi di Indonesia. Potret ilmu administrasi itu tidak terlepas dari SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Maksudnya adalah ilmu administrasi selain punya kekuatan, kesempatan, berkembang juga memiliki kelemahan dan tantangan yang tidak ringan. Dengan banyaknya istilah yang identik dengan administrasi seperti tata usaha, akuntansi, organisasi manajemen, sistem informasi, dan lainnya, administrasi itu sendiri justru kalah pamor dengan manajemen cabang-cabang yang lainnya itu sendiri. Dari dominasi kedua keilmuan tersebut bisa mendasari dari segi satu framework general management, dari segi keilmuan mindset atau kelihatan yang berorientasi pada general. Kemudian ada framework business administration yang sebagai mindset dengan kepemilikan dan keilmuan administrasi bisnis. Nah, lalu bagaimana perkembangannya di Indonesia? Nah, di sini menurut ada Kalarisman, setiap tahunnya hanya sekitar 10% lulusan perguruan tinggi yang mampu membuka bisnis sendiri. Selebihnya 30% ditampung di pasar tenaga kerja dan sisanya yang 60% menganggur serta cenderung menggantungkan harapannya diterima sebagai pegawai negeri. Itu menandakan bahwa Indonesia itu banyak banget perguruan tinggi, namun untuk lapangan kerjanya itu sendiri tidak tercipta dengan baik seperti itu. Nah, mindset tentang administrasi bisnis mengenai perkembangannya di Indonesia itu sendiri sebetulnya sangat kompleks dan sangat luas sekali. Bahkan ada ilmuwan barat tuh mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya membutuhkan 4, juta wirausaha dalam sebuah negara. Ilmuwan Amerika mengungkapkan serikat dengan menjelaskan bahwa suatu negara tersebut disebut makmur jika memiliki jumlah wirausaha minimal 2% dari jumlah penduduknya. Nah, sedangkan di Indonesia itu sendiri memiliki 0,18% wirausahawan. Itu menandakan bahwa hanya sekitar 4,4 juta wirausaha di Indonesia yang berhasil sebagai wirausahaan. Berarti negara Indonesia belum dikatakan negara makmur, karena ya administrasi Indonesia itu sebetulnya bisa dibilang baik, namun dalam segi implementasinya masih dibilang kurang gitu, bahkan masih kurang dalam jangkauan gitu. Dan konsep manajemen itu sendiri sebagai pencipta lapangan kerja itu masih harus dipertaruhkan. Dan tentunya
sebagai pembisnis administrasi bisnis diperlukan faktor-faktor ya, setidaknya 4 syarat utama, yaitu tentunya kita harus kreatif dalam hal memilih, menggunakan usaha pelopor, mengelola usaha yang dipilih, dan memajukan usaha yang digeluti. Kemudian syarat yang lainnya adalah kita harus bermoto profit through service. Nah, di sini ada service itu sendiri, ada arti-artinya self esteem, mempunyai rasa bangga, memberikan harapan, person selalu ingat, dan investor selalu melakukan pembenahan. Kemudian syarat-syarat lainnya yaitu kita harus berpikir sebagai business administration. Nah, dalam hal ini cara berpikir administrator bisnis sendiri merupakan berpikir campuran dan berpikir seperti administrasi. Kemudian ada sangat penting faktornya itu syaratnya adalah entrepreneurship. Nah, biasanya kewajiban ini tuh harus dipelopori dengan berani mengukur resiko, penglihatan yang jeli dengan pasar, pengetahuan, memiliki modal yang cukup, dan kemampuan meyakinkan orang lain dalam bisnis kita. Dari kesimpulan materi makalah yang saya jelaskan ini, dari bahasan yang telah dilakukan bahwa kesimpulannya adalah administrasi bisnis tidak terlepas dari sebuah strength, opportunities, weakness, dan threat. Ilmu administrasi di masa depan tuh sangat besar banget kekuatannya, kesempatan untuk berkembang jika memiliki kelemahan dan tantangan yang ringan. Nah, hal ini diantaranya dapat dilihat dari masing-masing pecahan atau cabang ilmu yang berusaha atau bahkan sudah berdiri sendiri.